kita dalam acara podcast UPTD PPKS Channel. Hari ini saya Dian berkesempatan untuk memandu acara podcast kita hari ini yang akan membahas salah satu unit satuan pelayanan sosial yang ada di Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat. Sebelum melanjutkan, Sobat Sosial boleh nih dukung dulu channel UPTD PPKS dengan cara tekan tombol lonceng, like, dan komen supaya channel UPTD PPKS semakin semangat dalam memberikan informasi seputar dunia sosial. Oke, baik Sobat Sosial pernah nggak nih mungkin mengalami atau pernah mengetahui ketika ada anggota keluarga atau mungkin tetangga dari Sobat Sosial yang harus mendapatkan perawatan atau pengobatan di rumah sakit rujukan yang ada di Kota Bandung. Tapi karena lokasi yang cukup jauh dari rumah, kemudian proses pengobatan yang harus dilakukan secara terus-menerus atau kontinu, sehingga membuat mereka ini kesulitan terutama dalam memperoleh tempat tinggal menginap sementara. Nah, hari ini semoga melalui kegiatan podcast hari ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan juga dapat menjawab kesulitan Sobat Sosial di luar sana. Alhamdulillah Sobat Sosial, hari ini telah hadir bersama kita teman-teman narasumber dari Satuan Pelayanan Sosial Rumah Singgah Humanis yang ada di Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat. Kita tahu kalau Satuan Pelayanan Sosial Rumah Singgah Humanis ini berada di bawah UPTD Pusat Pelayanan Sosial Gria Binakarya. Telah hadir bersama kita di sini, yang pertama kita sapa dulu, yaitu Ibu Supatni, SST MPSSP, selaku koordinator dari Satuan Pelayanan Sosial Rumah Singgah Humanis, dan TL Saputri Utami, STXOS, selaku pekerja sosial di Rumah Singgah Humanis. Selamat pagi Ibu dan Teteh, gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Oke, baik, Sobat Sosial, langsung saja ya Ibu dan Teteh, karena pasti nih teman-teman Sobat Sosial penasaran dengan apa nih yang dimaksud dengan rangganis. Mungkin pertama kita akan bertanya dulu dengan Ibu Supatni. Ibu, boleh dijelaskan nih atau diinformasikan kepada kita semua para Sobat Sosial apa ini Bu, apa itu rangganis, kemudian tupoksinya seperti apa dan sejarah singkatnya seperti apa sampai terbentuknya rangganis. Terima kasih Kak Dian. Kalau di Satuan Pelayanan Sosial Rumah Singgah Humanis itu memberikan pelayanan berdasarkan Pergub nomor 30 tahun 2022, yaitu tentang pembentukan dan susunan organisasi perangkat dinas, unit pelayanan teknis daerah, dan unit organisasi yang bersifat khusus, nah yang ada di lingkungan pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat. Satuan Pelayanan Sosial Rumah Singgah Humanis berada di bawah koordinasi Pusat Pelayanan Sosial Gria Binakarya yang ada di Cisarua, Bandung Barat. Satuan Pelayanan Sosial Rumah Singgah Humanis memberikan pelayanan sosial dengan menyediakan tempat tinggal bagi klien dan keluarga kurang mampu dalam menjalani pengobatan kategori penyakit berat, tidak menular, dan tidak membutuhkan pelayanan khusus di Rumah Sakit Hasan Sadikin atau rumah sakit rujukan lainnya. Itu Teh, dan latar belakang dari Satuan Pelayanan Rumah Singgah Humanis itu melihat fenomena sosial yang ada di masyarakat. Mereka klien dan keluarga yang menjalani pengobatan mengalami kesulitan untuk tinggal gitu ya, karena mereka menjalani pengobatan itu cukup panjang dan untuk menunggu dan menjalani atau mendapatkan perawatan medis. Mereka masyarakat kurang mampu dan tidak mempunyai keberatan untuk membayar atau
menginap gitu ya, untuk menginap dan membayar sewa gitu ya, sehingga mereka terlantar gitu ya, terlantar. Ada yang tidur di selasar, di pelataran dan halaman rumah sakit. Nah, ketersediaan rumah singgah untuk mereka yang menjalani proses pengobatan itu sangat membantu mereka meringankan biaya yang dikeluarkan dan tidak terputusnya pengobatan dan perawatan serta sinar terkendala jarak ya. Makanya pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat hadir melalui Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat yang berkolaborasi dengan Jabar Bergerak menjawab permasalahan tersebut dengan membentuk rumah singgah humanis yang lebih dikenal dengan Rangganis gitu. Nah, Rangganis diresmikan oleh Bapak Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat, tepatnya tanggal 20 Agustus tahun 2019. Iya. Nah, itu momen itu kita biasakan perayaannya dengan momen HUT RI teh gitu. Jadi dan kurun waktu dari tahun 2019 sampai dengan 2022 penerima pelayan itu berjumlah 1.305 klien. Iya, jadi dan untuk tahun 2023 juga periode dari Januari sampai dengan bulan Juli itu ada 534 klien dan di bulan Juli sendiri yang mungkin terakhir ya, bulan terakhir di bulan Juli itu yang mendapat pelayanan itu berjumlah 64 orang, 64 klien ya. Iya. Mungkin itu teh sementara. Ya, terima kasih ya Ibu atas penjelasannya. Berarti Sobat Sosial, kita tadi sudah dengar nih dari Ibu Suparmi kalau Rangganis ini adalah jawaban dari maraknya fenomena orang-orang yang kita bilang kurang mampu ya Bu ya, yang mereka mungkin anggota keluarganya dan harus mendapatkan perawatan di rumah sakit, namun terkendala dengan biaya untuk menginap. Betul. Sementara proses perawatannya itu membutuhkan waktu yang panjang. Selanjutnya kita mau tanya dulu ke Teh Elsa ya. Teh Elsa, kan misalnya setelah tadi mendengarkan apa yang disampaikan Ibu Pani, teman-teman di luar sana mungkin ada kerabatnya atau mungkin anggota keluarganya yang ingin mendaftarkan diri menjadi klien di Rangganis. Seperti apa nih persyaratan harus dipenuhi? Terima kasih Teh Dian. Pertama, persyaratan itu masih nggak humanis ya, karena ini klien untuk klien atau keluarga yang sedang berobat. Tentunya administrasi kependudukan seperti fotokopi KTP, fotokopi kartu keluarga dari pendamping dan pasien itu sendiri, lalu juga pengguna BPJS, jadi menggunakan fotokopi BPJS ya. BPJS sendiri karena kita menyasar masyarakat yang kurang mampu, kita hanya menerima BPJS dari kelas 3, PBI atau penerima bantuan Indonesia, lalu juga KIS atau Kartu Indonesia Sehat. Terus untuk selanjutnya kita membutuhkan surat rujukan dari daerah, rumah sakit daerah ke rumah sakit di Kota Bandung. Surat rujukan itu sebetulnya sudah disediakan oleh rumah sakit, jadi pasien itu tidak perlu mencari surat rujukan apa sih Teh gitu. Surat rujukan yang biasa untuk berobat saja. Terus ada tambahan, mungkin apabila pasien dari daerah akan berobat ke Rumah Sakit Hasan Sadikin khususnya, mungkin bisa dibantu untuk registrasi online dahulu. Karena beberapa pasien itu kesulitan udah datang jauh-jauh ke rumah singgah, ternyata harus menunggu proses registrasi online selama 2 minggu. Iya, ini mohon informasi aja buat rekan-rekan di luar sana yang tahu gitu, tetangga atau keluarganya mau berobat ke Rumah Sakit Hasan Sadikin dari daerah untuk pertama kali, jangan lupa untuk registrasi online. Iya. Terus selanjutnya di Rumah Singgah Humanis itu kita belum mengirim bayarnya untuk penyakit menular dan luka terbuka.
karena keterbatasan dari kita juga untuk ruangannya, untuk fasilitas makannya, toiletnya juga kita masih terbatas, dan tentunya belum ada petugas khusus yang mampu menerapkan apabila ada penyakit yang menular. Contohnya kan kayak COVID, TBC, kita tuh sama sekali belum bisa ya, jadi mohon maaf untuk keterbatasan tersebut. Selanjutnya untuk ini sih, untuk klien, kita kan ada dua jenis ya Teh, ada klien anak dan klien dewasa. Untuk klien anaknya sendiri kita boleh didampingi oleh 2 orang, boleh kedua orang tuanya. Jika klien dewasa itu hanya boleh didampingi 1 orang. Terus kenapa sih Teh cuma 1 orang ya? Biasanya untuk berobat kan pasien dari daerah itu ingin satu keluarga yang didampingi. Kita lihat dari posisi di rumah sakit juga untuk berobat, rata-rata itu hanya membutuhkan 1 orang pendamping. Jadi diusahakan untuk pasien atau keluarga yang mau datang ke rumah singgah, diusahakan pendampingnya hanya 1 orang dewasa yang mampu memenuhi kebutuhan pasien, mengetahui proses pengobatan, yang benar-benar paham bagaimana pengobatan di rumah sakit. Gitu, Teh. Ya, syukur sekali ya. Sobat sosial, berarti persyaratannya tadi. Apakah selain di rumah sakit Hasan Sadikin, Teh, di rumah sakit rujukan lainnya itu perlu daftar online juga? Kalau di rumah sakit lainnya tidak perlu daftar online Teh. Jadi daftar tubuhnya itu tidak sebanyak rumah sakit Hasan Sadikin. Iya. Terus rata-rata nih Ibu Teteh yang masuk ke rumah singgah humanis itu kan pasien yang dengan kategori berat itu seperti apa? Pasien-pasien kategori berat itu yang seperti apa gitu? Mungkin sobat sosial pengen tahu. Ya, kategori penyakit berat ya di rumah singgah humanis itu didominasi oleh kanker Teh. Ya, rata-rata kanker payudara, kanker serviks, kanker mesofaring yang membutuhkan pengobatan yang cukup lama. Untuk terapi sinarnya aja, kalau untuk paket sinarnya aja itu kan 35 kali. Berarti kan itu 1 bulan lebih membutuhkan pengobatan dari rumah singgah gitu. Belum ditambah paket untuk kemoterapinya itu 1 bulan sekali, per 21 hari. Iya. Iya. Jadi kan memang apabila masyarakat yang kurang mampu, terus bagaimana ekonominya keluarga tidak begitu terbatas. Ini tuh banyak yang bilang sangat membantu gitu dari klien sendiri. Oke. Seperti itu ternyata sobat sosial. Jadi kalau misalnya teman-teman di sana ada yang keluarganya yang mendaftarkan menjadi klien di rumah singgah humanis, kemudian sudah memenuhi persyaratan yang telah disampaikan tadi oleh Teh Elsa, fasilitas apa aja nih yang nanti mereka terima dengan mereka jadi klien? Iya Teh, makasih. Ini banyak sekali ya yang mau ditanyakan gitu dari calon klien dan grup WhatsApp kita. Apa aja sih Teh yang bisa kita dapatkan? Yang pertama itu tentunya rumah singgah ya. Kita ada 27 tempat tidur atau bed. Terus juga ada kamar mandi dan ruang memasak ya, dapur umum. Terus juga yang kedua ada fasilitas antar jemput ke rumah sakit menggunakan ambulans, baik itu dalam proses pengobatan yang biasa reguler di setiap pagi atau siang. Lalu juga ada ambulans dengan kondisi darurat, jadi misalkan ada pasien dalam kondisi darurat, sesak nafas kita fasilitasi ke IGD, ke rumah sakit. Berarti selalu ada yang standby gitu ya? Iya, kita ada yang standby 24 jam di sana. Selanjutnya Teh, kita juga ada makan minumnya untuk klien dan pendamping. Dan terakhir itu kita baru tahun ini ya Bu ya, ada dana 2023 ini ada dana pemulangan untuk klien ke daerah asal. Walaupun tidak seluruhnya dari yang singgah itu kita berikan karena masih terbatas, kita ada asesmen dan penilaian saja, berdasarkan itu kita kasih. Jadi prioritas semua yang pulang kita kasih gitu. Jadi di asesmen dulu. Iya, betul. Jadi paling membutuhkan ya. Iya. Terus bukan tadi disampaikan mereka tuh proses perawatannya tuh panjang. Iya. Tadi terapi sinar aja bisa 35 kali. Belum lagi kemoterapi sebulan sekali. Berarti mereka setelah misalnya terapi sinar itu tiap hari? Iya, tiap hari. Paling libur itu hari Sabtu Minggu. Jadi kalau 35 itu ngitungnya udah 5 minggu. Iya, 35, 7 minggu ya? Iya, 7 minggu.
Senin sampai Jumat ya, berarti 7 minggu. Karena waktu efektifnya dari Senin sampai Jumat. Nah kalau kemo biasanya mereka itu pulang teh. Jadi jadwal ya 21 hari per 21 harinya mereka pulang. Nanti misalnya lusa nih, sekarang dia datang ke rumah singgah karena kemo itu membutuhkan kondisi fisik yang stabil. Kalau tidak nanti di cancel lagi gitu. Jadi mereka tetap pulang, kita sarankan untuk pulang, nanti datang lagi. Jadi pasti bakal banyak yang ingin dibahas karena menarik sekali. Selanjutnya kita tanya dulu ke Bu Patmi ya. Ibu kan tadi Teh Elsa sudah menyampaikan terkait dengan persyaratan, kemudian fasilitas yang diperoleh, dan sobat sosial juga pasti ingin tahu pelayanan apa saja yang diberikan oleh Rumah Singgah Humanis kepada para klien yang ada di sana. Mangga Ibu. Ya, kami di tim di Rumah Singgah Humanis punya konsep yang ingin membersamai mereka dan mengisi waktu-waktu kebersamaan kami itu untuk hal-hal yang positif dari itu. Jadi kami selain tadi yang disampaikan Teh Elsa, kami ada kegiatan kunjungan visit itu dilakukan oleh Peksos dan perawat sebagai dasar untuk memberikan tindak lanjut. Ya misalnya, kondisi malam tidak bisa tidur atau tidak bisa makan udah lama, itu kita harus lakukan apa, itu dasar dari situ. Terus kita juga ada germas, latihan germas ya, gerakan masyarakat hidup sehat itu senam itu ya. Terus ada pemeriksaan kesehatan dasar itu oleh perawat. Terus kita juga ada latihan keterampilan. Ya, latihan keterampilan. Nah, keterampilan itu lebih pada yang terapeutik ya Teh. Maksudnya tidak hasil gitu yang kita tuntut dari mereka, yang pasti mereka mengikuti kegiatan itu sebagai sarana sosialisasi, rileks gitu ya, sosialisasi dengan pasien, pendamping yang lain. Syukur-syukur menambah pengetahuan, pengalaman mereka tentang ya kerajinan yang dilakukan gitu. Terus selanjutnya kami juga membiasakan untuk sholat wajib berjamaah dan ada tadarus Quran, itu tiap hari kita lakukan. Selanjutnya kami juga ada kegiatan yang kita udah rencanakan dalam 1 tahun itu tiap bulan yang kita beri judul itu implementasi pelayanan kesejahteraan sosial. Itu temanya tiap bulan berganti kita combine itu berupa sosialisasi, penyuluhan, terus ada terapi psikososial, ada olahraga, ada rekreasi. Nah, untuk yang tidak kalah penting, kami tim di Ranganis itu memfasilitasi klien, keluarga sesuai dengan kebutuhannya dengan melakukan koordinasi, kolaborasi, dan sinergi dengan sistem sumber. Siapa aja nih Bu? Iya. Maksudnya pasti kan tadi kata Ibu Patmi, Ranganis itu kan pelayanannya banyak ya, pasti membutuhkan kerjasama dengan pihak-pihak terkait ya. Dengan siapa saja nih Bu? Kolaborasi maupun sinergi yang dilakukan oleh Ranganis. Iya, terima kasih Teh. Nah, kami sistem sumber yang yang kita lakukan itu lebih pada yang memfasilitasi kebutuhan klien dan keluarga yang memang unik Teh gitu. Baik kondisi psikososialnya, baik permasalahannya dan kebutuhannya, otomatis membutuhkan sistem sumber yang berbeda gitu. Jadi memang terus kami lakukan gitu, selama itu memang manfaat untuk mereka. Nah, sistem sumber internal yaitu dari lingkungan Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat itu antara lain dari UPTD, Pusat Pelayanan Sosial Geria Ramah Anak yang di Subang, berikut Satuan Pelayanan Geria Ramah Anak yang di Bandung. Kami memfasilitasi anak dari klien yang singgah untuk sekolah Teh dengan kondisi orang tua yang sakit yang panjang tadi,
anaknya putus sekolah gitu. Kami berpikir bahwa orang tuanya dalam kondisi mendapat ujian sakit yang lama, masa depan mereka harus tetap kita pikirkan gitu. Itu terus kami juga bersinergi dengan bidang perlindungan dan jaminan sosial untuk memberikan sosialisasi tentang kesiapsiagaan bencana ke klien dan pendamping yang singgah gitu. Dan kami juga melakukan sinergi dengan bidang rehabilitasi sosial untuk fasilitasi klien yang membutuhkan kursi roda gitu. Nah, selain itu semua kami juga melakukan kolaborasi, koordinasi dengan sistem sumber lainnya. Yang pertama mungkin dengan kabupaten kota, dinas sosial kabupaten kota, baik yang ada di Provinsi Jawa Barat maupun luar Provinsi Jawa Barat. Nah, kalau yang dari Provinsi Jawa Barat itu memfasilitasi akan keadaan klien yang kurang mampu dan membutuhkan dana penunjang untuk melanjutkan proses pengobatannya. Terus selanjutnya juga membantu klien yang mengalami kesulitan untuk membayar iuran BPJS-nya setelah sakit dan terus berobat. Jadi yang awalnya berbayar, akhirnya tidak mampu gitu untuk membayar iuran tersebut. Kami koordinasinya dengan kabupaten kota. Dan tidak kalah pentingnya kami juga memfasilitasi klien itu yang memperbaiki administrasi kependudukannya supaya bisa mereka tuh klien atau keluarga itu mengakses bantuan dari masyarakat, dari pemerintah gitu. Nah, kami tadi sampaikan ada sistem sumber yang kita lakukan kita lakukan kolaborasi yaitu dengan Kabupaten Tulang Bawang, Kabupaten Lampung. Iya. Nah, karena rumah singgah humanis ini ada klien yang berasal dari luar Provinsi Jawa Barat, di antaranya Provinsi Lampung. Berarti boleh ya Bu, pasien dari luar Provinsi Jawa Barat kan mereka tuh dari luar Jawa gitu, boleh mendaftar? Bisa selama mereka juga sesuai dengan persyaratan yang kita harus sepakati bersama gitu. Tapi didominasi apa sekarang tuh masyarakat dari Provinsi Jawa Barat? Iya, itu cuma berapa persen kok Teh, nggak banyak. Tapi ada gitu ya. Kayak sekarang saat ini tuh ada yang dari NTT ya, dari NTT. Karena rujukannya adalah Rumah Sakit Hasan Sadikin, dan Rumah Sakit Hasan Sadikin itu tingkatnya nasional Teh. Jadi yang sempat yang mendapat pelayanan di rumah singgah humanis itu ada dari Bali, ada Lampung, ada Palembang, ya, ada Jambi ya, Jambi, terus ada Riau, itu ada yang kalau yang tadi kita lanjutkan yang kita kolaborasi dengan Kabupaten Tulang Bawang itu karena kliennya itu udah banyak gitu ya, penyakitnya itu ngumpul di sini, kompleks. Jadi harus berobatnya juga di rumah sakit, nggak hanya satu, ada di Rumah Sakit Cicendo, dan dia di samping itu dia harus menjalani cuci darahnya di Hasan Sadikin gitu. Jadi kami akhirnya melakukan koordinasi kolaborasi dengan Dinas Sosial Kabupaten Tulang Bawang, dan alhamdulillah akhirnya klien mendapatkan bantuan untuk menunjang proses pengobatannya. Dan yang tidak kalah pentingnya kami juga melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan penyedia armada ambulan untuk proses pengantaran klien yang kondisi khusus. Kondisi khusus karena fasilitas yang ada belum fasilitas yang ada tidak bisa memfasilitasi, betul. Jadi kita kerjasama dengan Jabar Quick Respon dengan JGR, dengan Rumah Jakat, dengan Serda Provinsi Jawa Barat. Kita juga koordinasi dengan wilayah setempat, dengan RW 09. Ya,
Itu mungkin yang perlu saya sampaikan juga teh, kami juga melakukan kolaborasi dengan Sentra Wiataguna dan Sentra Abioso. Nah, itu dalam rangka memfasilitasi klien atau keluarga untuk mendapatkan bantuan kewirausahaan dan memberikan latihan orientasi mobilitas kepada pendamping yang menderita low vision. Itu yang mungkin masih banyak. Itu yang mungkin yang bisa saya sampaikan, walaupun banyak ya yang kayak kita melakukan kolaborasi dengan Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat untuk fasilitasi swab antigen dan swab PCR kepada klien dan pendampingnya untuk dilakukan tindakan oleh rumah sakit. Itu juga syaratnya seperti itu. Kolaborasinya ya luar biasa dari sini ya. Padahal umurnya tuh kalau misalnya kita baru 4 tahun, tapi ya kolaborasinya tuh sudah dari sana ke sana. Oke, terima kasih ya Ibu penjelasannya. Sangat kayaknya hari ini kalau misalnya kita membahas tentang Rengganis itu nggak cukup waktunya. Tapi sebelumnya kita mau tanya lagi nih ke Teh Elsa. Kan Teteh pekerja sosial ya di Rengganis. Selama menjadi pekerja sosial di sana, ada nggak Teh hal yang menurut Teteh tuh hal yang menarik dan juga tantangan ataupun hambatan yang Teteh alami selama bekerja dalam memberikan pelayanan ke pasien-pasien yang ada di sana? Iya, terima kasih Teh Dian. Tantangan atau hal menarik ya, tentunya ini salah satu cerita di Rengganis ya. Pasien itu kan selama di sana berkehidupan bersama pasien lain atau bersama petugas. Mereka itu udah saling terikat gitu ya, sudah seperti keluarga kita sendiri. Jadi ketika pasien itu akan pulang, mereka tuh sampai kayak menangis, terseduh gitu ya, sedih untuk meninggalkan Rengganis. Tapi ada beberapa pasien juga yang udah sehat, bisa kembali lagi ke Rengganis, terus juga membantu menyapa pasien lain, lalu juga memberikan motivasi ya, terus juga memberikan cerita-cerita bagaimana sih selama dia pengobatan agar tetap kuat. Tetap semangat. Iya, tetap semangat. Ada beberapa pasien yang sengaja datang dari luar kota seperti Subang, ya sengaja datang ke sini untuk menengok kita. Mungkin itu salah satu hal yang menarik ya, karena kan bisa jadi inspirasi juga, ternyata dari penyakit kanker itu ada yang bisa sembuh loh sampai sekarang. Iya, asal tetap semangat dan berjuang. Berarti dari kita sebutnya apa kalau misalnya mereka yang berhasil penyintas? Jadi penyintas terus memberikan motivasi ke yang sedang berjuang ya. Jadi kan biasanya tuh kita kalau memberikan maksudnya motivasi itu kalau misalnya dari orang yang memang pernah merasakannya, jadi lebih ngena gitu ya, oh iya. Berarti benar-benar kekeluargaannya betul-betul terjalin ya di rumah singgah Rengganis, karena prosesnya yang lama juga di sana. Jadi baik itu antar petugas di sana dengan pasien itu sudah seperti keluarga sendiri. Sobat sosial, ternyata kita sudah banyak sekali membahas tentang pelayanan yang ada di rumah singgah Humanis. Sebelum kita menutup acara podcast kita hari ini, boleh dari Ibu Patmi berkenan untuk menyampaikan harapan Ibu selaku koordinator dari Satpol Sos Rengganis dan juga sekaligus menyampaikan closing statement ya sebelum kita menutup acara podcast kita hari ini. Terima kasih Teh. Harapan kami di tim di Rengganis adalah ingin memberikan pelayanan dasar yang maksimal bagi masyarakat kurang mampu dan menjalani proses pengobatan. Dan selanjutnya pada kesempatan yang baik ini saya juga ingin berterima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, Bapak Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, dan Bapak Kepala UPTD Pusat Pelayanan Sosial Gria Bina Karya yang telah memberikan kepercayaan, perhatian, dukungan dan petunjuk serta arahannya sehingga kami terus bersemangat untuk memberikan pelayanan maksimal.
Mungkin selagi Allah ngasih napas, bisa ikhtiar, ibu ikhtiar. Kalau dikasih kesembuhan oleh Allah, berarti bonus buat ibu. Kalau mungkin ibu udah menungguin ajalnya, berarti ibu udah waktunya, gitu aja. Rangganis, rumah singgah humanis, penuh dengan kisah. Mereka yang penuh asa, berjuang untuk sehat merawat kehidupan dan kebahagiaan. Suka, duka, tawa sampai air mata, semua datang silih berganti di Rangganis. Rangganis yang berada di Jalan Wastu Kencana Kota Bandung hadir untuk masyarakat kurang mampu. Masyarakat yang sedang menjalani pengobatan rutin di rumah sakit di Kota Bandung. Mereka datang, mereka dilayani dengan sebaik-baiknya. Ya, ini awalnya ceritanya begini. Ketika suatu saat salah satu relawan sosial ya itu menemukan keluarga pasien yang sedang tiduran di musola di Hasan Sadikin, dan ketika ditanya ternyata saya sudah berapa hari ya di musola tersebut, karena ternyata menunggui ya keluarganya yang sedang berobat bolak-balik, dan ternyata dia bukannya sendiri, ternyata banyak juga yang lainnya seperti itu. Nah kemudian cerita ini sampai ke Bu Atalia ya, yang dalam hal ini Bu Atalia itu sebagai pendiri ya, pembina Yayasan Jabar Bergerak, dan dari situlah kemudian ada komunikasi dengan kami dinas sosial bahwa bagaimana kalau kita bisa menyediakan ya tempat tidur, tempat berteduh mereka yang mungkin mereka dari tempat yang jauh harus berobat bolak-balik ya, dan kalau tentunya dia membutuhkan katakanlah wisma atau kalau tidur di hotel berapa biayanya gitu. Padahal mereka itu yang berobat adalah orang yang masuk kelas 3 BPJS, artinya yang tidak mampu, kemudian juga dari jauh. Dapat dibayangkan mungkin berapa biayanya. Nah sekarang yang tinggal di sini, siapa yang sakit? Yang jelas tadi, sakit berobat di Kota Bandung lebih dari 3 hari. Rumah sakitnya kemana? Tergantung klien kitanya. Tapi selama 3 tahun berdiri ini, kita mau 3 tahun, kebanyakan yang memang rujukannya ke Rumah Sakit Hasan Sadikin, Santosa, dan Cicendo. Mungkin karena dekat dengan Rangganis ini, sehingga banyaknya klien yang kita layani yang ketiga rumah sakit itu. Ini kalau data per tahun banyak ya. Yang 2019 saja udah di atas 500 yang tinggal di sini. Yang 2019-2020 tadi segitu, 2020 karena COVID kita di 170-an ya yang kita layani. Nah sekarang sampai bulan Juni sudah di atas 150-an yang sudah kita layani dan tinggal di sini. Hari ini yang tinggal di Rangganis ada 16 klien atau pasien. Masalah yang muncul kemudian direspon, dan alhamdulillah tentunya Jabar Bergerak dan Dinas Sosial ini sejalan dan punya visi yang sama. Bagaimana kita segera mengatasi permasalahan sosial yang dalam hal ini tentu tadi orang-orang yang saat ini sedang berobat membutuhkan tempat mereka menginap. Nah jadi itu alhamdulillah, jadi ini sesuatu hal yang gerak cepat menangani masalah sosial yang ada di lapangan. Semua bergerak cepat untuk Rangganis, untuk masyarakat. Kehadiran Rangganis tidak hanya pelipur lara, tetapi juga suntikan motivasi bahwa mereka tidak sendirian. Selalu ada kebaikan demi kebaikan yang terus bergulir di Rangganis maupun dunia ini. Tahu Rangganis dulu kan ibu 2019 itu dirujuknya ke Hasan Sadikin tuh hari Rabu. Habis dirawat di daerah, ibu ini harus angkat pen, saya rujuk ke Hasan Sadikin. Nah ibu nggak tahu kan jadwal ortopedi tulang belakang tuh hari apa.
Ibu datang hari Rabu, begitu hari Rabu datang, Bu katanya hari Kamis besok. Ibu kan bingung, ini kalau pulang gimana gitu, terus tinggal di mana, biaya bolak-balik ambulan itu. Nah ibu nanya ke informasi, dulu kan kalau di rumah sakit Hasan Sadikin dulu tuh suka ada namanya SW buat orang yang nunggu jadwal. Nah ibu nanya, pihak informasi bilang, Bu kebetulan katanya ada rumah singgah baru yang baru diresmikan seminggu yang lalu, katanya kayak gitu. Ini aja nomor teleponnya. Ya ibu nyari, datang ke sini. Dari Provinsi Riau, Pak. Iya, Pak. Jauh, Pak. Ini saudara saya dari Batam, Kepulauan Riau, Pak. Nah, jadi saya mendampingi beliau di sini. Ini saudara saya lagi kena tumor di pita suara, Pak. Jadi kami diarahkan dari Batam untuk ditindaklanjuti di Bandung ini, Pak. Dia di RSAS, Pak. Benar, Pak. Dari bulan Mei udah di sini, Pak. 30 Mei udah di sini kami. Ya. Jadi ada yang kedua kalinya atau ketiga kalinya baru kami kesini, karena baru informasi baru kami dapat, Pak. Udah pernah juga. Ya terpaksa lah Pak, kami cari penginapan yang murah gitu, Pak. Cuma alhamdulillah dengan adanya Rangganis ini, ibu sangat terbantu. Nggak kebayang 3 tahun kalau harus ngontrak. Di sini kan ada fasilitasnya, ada staf-stafnya yang mengarahkan kita. Terus kalau ada kendala di rumah sakit, kita bisa minta bantuan atau bertanya ke ibu kepala Rangganis atau ke staf yang lainnya. Jadi dari mereka pun kalau ada kesulitan kita misalkan kayak apa di rumah sakit atau ada apa, mereka bisa membantunya. Itu yang sangat tertolong, terbantu. Ya kami merasa di sini sangat terbantu sekali, Pak. Sebagai kami warga yang kurang mampu, merasa terbantu karena semua di sini difasilitasi, baik itu transport, tempat akomodasi kami untuk menginap, juga disediakan dapur umum, ya lengkap udah di sana, Pak, beras dan sebagainya lah. Nah, jadi di sana kami bisa memanfaatkannya untuk masak makanan-makanan sehari-hari lah gitu, Pak. Hubungan teman-teman dengan yang kita layani ini relatif lebih kekeluargaan, mereka lebih nyaman. Itu yang menarik, sehingga mereka tidak merasa mereka di sini tinggal sementara gitu, malah lebih betah. Malah ada yang kalau sudah selesai dan saya diizin Allah sehat, saya ingin berkontribusi dan sebagainya. Itu yang saya pikir menarik gitu. Yang jelas kami bangga bahwa tim saya ini memang melayani pakai hati gitu ya. Sehingga ada cerita mereka tadi, mereka tidak merasa bertamu di sini, merasa tinggal di rumahnya sendiri, malah mungkin lebih. Mereka tidak hanya singgah, tetapi juga berbahagia. Ada begitu banyak kegiatan yang mereka lakukan, baik batiniah maupun lahiriah. Dari Rangganis, mereka percaya bahwa hidup akan baik-baik saja. Alhamdulillah di sini alhamdulillah banyak kegiatan. Selain mengadakan sholat berjamaah setiap waktu, kalau ibu mampu duduk ibu suka ikut, kalau enggak ya enggak, ibu kalau lagi kesakitan. Terus kegiatan kayak Jumat bersih-bersih, kayak senam germas, terus kerajinan, terutama keterampilan itu kerajinan kan dilatih kayak bikin gelang atau gantungan kunci atau merajut tas, itu kan sangat membantu. Alhamdulillah kan ibu dengan menekuni kerajinan ini, kalau ibu tekuni bisa jadi ibu bikin misalkan berapa, ada pemasukan juga dengan adanya itu. Iya. Di Rangganis kebaikan terus merekah. Senyum orang-orang yang sedang merawat hidup terus terpancar. Ada begitu banyak harapan yang lahir. Ada begitu banyak juga pintu-pintu kebaikan yang terbuka. Pertama, saya senang. Kedua, saya juga ingin berbagi ilmu dengan sesama, apalagi di rumah Rangganis ya, supaya mereka juga ikut tertular juga, supaya mereka juga bisa mempunyai usaha juga, dan supaya mereka juga mempunyai keterampilan. Yang paling penting mereka bisa mandiri untuk kehidupan mereka sendiri. Itu saya senang sekali melihat peserta dengan keterampilan yang kita ajarkan, akhirnya mereka bisa menjadi mandiri dan
mereka pun bisa usaha sendiri. Udah begitu mereka juga mempunyai keterampilan yang tadinya tidak bisa menjahit, tidak bisa mengerjakan sesuatu, akhirnya bisa mengerjakan sesuatu. Mereka begitu bisa keterampilan yang saya ajarkan, mereka dapat orderan, langsung dapat orderan, dan akhirnya mereka mempunyai usaha kan, mempunyai penghasilan sendiri. Begitu pulang ke rumah mereka pun senang dan akhirnya bisa mengerjakan sesuatu dengan keterampilan mereka. Di sini tuh kayak seperti nggak ada batasan ini kepala, ini staf. Jadi kayak keluarga kedua dari keluarga kita yang sebenarnya gitu, saling tolong menolong. Terus kadang kan kalau ada waktu nih hari Minggu kadang diajak ke naik bandros, pasien tuh keliling, diajak hiburan, terus ke gazebo untuk olahraga seperti itu. Ada senangnya di situ juga. Gitu. Kami juga berharap bukan hanya di provinsi Indonesia Pak ya, terutama di Riau bisa mencontoh seperti ini. Nah, jadi karena di tempat kami juga kan tidak adanya fasilitas untuk warga yang kurang mampu lah. Jadi kami sangat bermimpi adanya fasilitas seperti ini diadakan provinsi lain. Harapan untuk ibu-ibu sendiri ingin sembuh, ingin bermanfaat, setelah sembuh bisa bermanfaat juga. Seperti itu dalam hidup ibu, tidak mau merepotkan anak-anak terus, pengen mandiri, seperti itu. Ya, mudah-mudahan segera sembuh lah Pak. Dan kami sangat berterima kasih atas semua yang diberikan oleh pihak Rengganis dan warga masyarakat di sini, sangat ramah kepada kami.